Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia. Berjumpa kembali. Kali ini kita mau membahas sedikit mengenai manajemen persediaan ya, atau manajemen pengendalian. Jadi ketika kita membahas mengenai manajemen persediaan ini, kita langsung ingat bahwa tentu saja ketika adanya operasional ya, runningnya kegiatan operasi, terutama operasi di servis layanan atau jasa, maka intinya adalah pengelolaan barang apa saja yang tersedia, termasuklah bahan mentah, barang setengah jadi, dan produk jadi yang sudah siap dijual. Hal ini melibatkan semua aspek dari produksi hingga distribusi. Ini mencakup pemesanannya, kemudian ada evaluasi ketersediaannya ya, pengelolaan penyimpanannya, perhitungan biaya penyusutan, penjadwalan, dan perhitungan biaya kekurangan stok atau shortage cost. Jadi intinya kalau mencari di Google Scholar atau Digital Library kita bisa menuliskan keywords-nya supply chain management ya. Kemudian keywords lainnya forecasting ya, total quality management, kemudian stock management gitu ya. Jadi kita artikan di sini adalah bagaimana seninya mengatur arus barang di perusahaan. Ya, ada arus masuk, perputarannya, dan kemudian menyeimbangkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Mungkin rekan-rekan sudah terbiasa menggunakannya di perusahaan atau organisasi tempat bekerja, economic order quantity, dan ini paling banyak dipergunakan ya. Intinya, EOQ itu alat manajemen persediaan yang digunakan untuk menghitung jumlah pembelian optimal agar biaya total persediaan itu, biaya total tadi adalah biaya pemesanannya ditambah stok biaya penyimpanannya itu, mesti paling efisien. Nah, kalau rekan-rekan menyelesaikan latihan soal di dalam buku modul panduan kita di UT, maka insya Allah semakin berlatih mengerjakan soal, maka insya Allah semakin memahami. Tujuan EOQ itu adalah meminimalkan biaya, tentu saja biaya simpan dan biaya pesan tadi, serta menghindari kelebihan stok dan kekosongan barang. Ya, tentu saja kita nggak mau barang atau produk itu terlalu banyak menumpuk di gudang, tapi tidak mau juga ketika diperlukan ternyata kehabisan. Nah, di situ ya. Dan asumsi dasar EOQ ini permintaan tetap dan pasti. Kemudian pemesanan instan dan pasti datang. Kemudian tidak ada kekurangan stok serta harga dan item bersifat tetap. Sehingga di sini rekan-rekan dari pertemuan pertama, kemudian inisiasi kedua, ketiga, dan modul selanjutnya semua membahas mengenai metode manajemen operasi jasa. Rekan-rekan mungkin di tempat kerjanya memiliki metode yang lain ya. Jadi selain EOQ, kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai program linier ya. Kemudian ada lagi beberapa metode pada awalnya belajar metode manajemen operasi jasa ini. Biasanya yang lain-lain itu ada beragam. Misalnya nih, service blueprinting. Jadi dalam service blueprinting itu ada map atau alur layanan dari sudut pandang pelanggan dan front stage, back stage gitu ya. Kemudian ada lagi metode lean management. Jadi metode lean management itu menggunakan tools misalnya value stream mapping gitu. Kemudian ada menerapkan Kaizen. Dan ini fokus banget untuk adanya waste management, pengurangan pemborosan ya. Dan kemudian ini berusaha menghitung peningkatan nilai bagi pelanggan. Kemudian ada lagi metode Six Sigma. Six Sigma itu mungkin rekan-rekan yang bekerja di transportasi atau di hospital. Jadi ada metode yang fokus untuk mengurangi variasi dan terjadinya cacat layanan. Sementara itu kalau di tempat saya biasa menggunakan capacity planning. Kemudian juga apalagi ya, capacity planning, kemudian kita menggunakan route optimization and scheduling. Bisa di search juga kata kuncinya, keywords di Google Scholar atau di Digital Library. Tapi rekan-rekan untuk lebih mengetahui mengenai ragam metode ini bisa memakai kata kunci supply chain management ya, kemudian forecasting, kemudian ya operations management ya, atau service operations management. Nah, jadi kalau ada lagi di perusahaan lain itu ada manajemennya menggunakan warehouse and inventory management ya. Kemudian
yang akan kita dengar lebih sering adalah just in time, ya, just in time delivery. Kemudian quality control and feedback system, serta dalam quality control and feedback system itu biasanya kita ada mengelola sistem pelaporan ya, real time-nya, bagaimana ketika barang masuk kemudian barang keluar lagi dari gudang itu di waktu yang akurat gitu. Kemudian sampai ke tangan konsumen gitu. Itu ada terhitung waktunya. Kemudian juga di situ ada aplikasinya, yang dalam aplikasi itu biasanya ada checklist apakah sistem distribusi sudah close, sudah cukup, atau mengalami berbagai kendala, ada laporannya. Kemudian ada lagi, nah kita juga menggunakan digitalization self-report service portals. Jadi berbeda-beda di setiap perusahaan, baik layanan, contohnya tadi layanan perbankan, layanan rumah sakit, layanan distribusi, logistik, serta industri lainnya. Jadi tergantung ketika menganalisis pertama kali, bagian kolaborasi di pihak-pihak manajemen itu akan menggunakan metode yang mana untuk menghasilkan pencapaian yang terbaik dalam manajemen operasinya. Baiklah rekan-rekan dan berbahagia, selamat belajar, semangat untuk meneruskan latihan di beberapa pertanyaan kuis dan e-learning system serta buku modul kita ada latihan-latihan soal. Silakan ya, di situ ada EOQ sama dengan bla 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 bla. Intinya tadi itu kita ingin stok yang tersedia benar-benar disalurkan secara efektif dan efisien sampai ke tangan konsumen. Kendali persediaan ini bukan soal jumlah, tetapi soal keputusan yang cerdas. Dalam manajemen operasi jasa, inventory is money sitting around in another form. Semangat belajar, stay healthy, stay happy, jaga stamina, happy learning, happy working, and happy researching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa submit tugasnya ya. See you. Assalamualaikum.